Bangladesh adalah negara yang berada di kawasan Asia Selatan dengan kepadatan penduduk tinggi. Wilayahnya diapit oleh Myanmar dan India, serta memiliki garis pantai di Teluk Benggala. Dulunya, negara ini merupakan bagian dari Pakistan yang kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1971. Bangladesh yang baru lahir segera menghadapi berbagai tantangan berat. Ketidakstabilan politik pasca Perang Kemerdekaan, hilangnya banyak warga akibat genosida, serta hancurnya sendi-sendi perekonomian menjadi beban awal. Mayoritas penduduk saat itu hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, coba lihat kondisinya sekarang. Berdasarkan tingkat pertumbuhan PDB gabungan tahunan selama 1 dekade terakhir, Bangladesh dinobatkan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Asia Pasifik, mengalahkan 32 negara lainnya menurut laporan dari World Economics. Bahkan pada tahun 2024, Bangladesh diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia dari 46 negara, berdasarkan perkiraan tahunan dari Morgan Chase Economics Institute. Lalu, bagaimana caranya negara yang terlahir miskin mampu berubah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia Selatan, bahkan melampaui mantan saudara senegaranya, yaitu Pakistan? Inilah kisahnya. Peristiwa kelam di awal kemerdekaan. Pada tanggal 26 Maret tahun 1971, Mujibur Rahman mendeklarasikan kemerdekaan. Deklarasi ini memicu kemarahan Pakistan Barat yang langsung melancarkan aksi bumi hangus di Bangladesh. Sekitar 3 juta rakyat Bangladesh menjadi korban pembersihan etnis yang mengerikan. Tim inspeksi dari Bank Dunia bahkan melaporkan bahwa beberapa kota terlihat seperti pagi hari setelah serangan nuklir. Kehancuran akibat perang ini melumpuhkan seluruh infrastruktur Bangladesh. Bahkan 4 bulan sebelumnya, Bangladesh sudah lebih dulu dihancurkan oleh bencana alam dahsyat, topan bola, topan tropis paling mematikan di dunia yang pernah tercatat. Topan tersebut menerjang dan menghancurkan garis pantai Bangladesh, merenggut 1,5 juta jiwa. Di akhir konflik, meskipun Bangladesh berhasil merdeka, statusnya menjadi negara termiskin di dunia. Pada awal kemerdekaannya, Bangladesh yang porak-poranda memiliki angka harapan hidup rata-rata hanya 26 tahun. Angka kematian anak melebihi 37%. Pendapatan penduduk saat itu hanya menghasilkan PDB per kapita sebesar 133 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2 juta rupiah per tahun berdasarkan kurs saat ini. Warisan kemiskinan dan bencana. Kehidupan Bangladesh yang miskin ini berlangsung hingga pergantian abad. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh warisan perang kemerdekaan, tetapi juga karena perebutan kekuasaan, minimnya sumber daya alam, dan seringnya menjadi langganan bencana alam. Kondisi ini membuat Bangladesh mendapat julukan yang tidak mengenakan, International Basket Case, karena negara ini sangat sering menerima bantuan internasional pasca kemerdekaan. Di masa pemerintahan Pakistan Barat dulu, penduduk Bengali di Pakistan Timur, sekarang Bangladesh tidak dilibatkan dalam lingkaran pemerintahan. Akibatnya, saat merdeka, Bangladesh kekurangan sumber daya manusia yang paham cara mengelola negara. Apalagi selama di bawah Pakistan Barat, sebagian besar kepemilikan industri dan bisnis di Bangladesh telah dikuasai oleh para elit Pakistan. Era sosialis Mujibur Rahman. Sheikh Mujibur Rahman, yang memimpin Bangladesh setelah kemerdekaan, langsung menerapkan sistem kebijakan ekonomi sosialis. Pemerintah menasionalisasi atau mengambil alih semua bank, perusahaan asuransi, dan 580 pabrik industri, sekitar 92% pabrik menjadi milik negara. Sisa industri swasta beroperasi di bawah peraturan ketat, termasuk pembatasan keuntungan. Jika perusahaan swasta mencapai untung di atas batas yang ditentukan, maka akan diambil alih oleh negara. Selain itu, tidak ada investasi asing yang diizinkan masuk kecuali bekerja sama dengan pemerintah. Di sektor pertanian, petani dipaksa menjual hasil panen kepada negara dengan harga murah. Meskipun langkah nasionalisasi ini awalnya bertujuan menyelamatkan aset dari tangan Pakistan, kebijakan tersebut justru semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi Bangladesh, bahkan lebih lambat dari sebelum merdeka. Hanya dalam waktu 3 tahun, hasil industri menurun hingga 66%, sementara pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian anjlok hingga 84%. Kehancuran ekonomi ini diperparah dengan bencana banjir akibat hujan deras dari bulan April hingga Juli tahun 1974. Banjir bandang menenggelamkan lahan pertanian dan memicu inflasi hingga 400%. Kelangkaan pangan terjadi di mana-mana. Intervensi AS dan kudeta Amerika Serikat turut memperburuk kondisi.
Bantuan pangan sejumlah 2,2 juta ton dihentikan karena AS menuduh Bangladesh mengekspor karung goni ke Kuba saat AS sedang memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Kuba. Krisis pangan yang semakin parah ini menyebabkan 1,5 juta orang kehilangan nyawa dalam waktu 9 bulan akibat kelaparan. Karena kelaparan dan ekonomi yang tak kunjung membaik, pada Agustus tahun 1975 terjadi kudeta militer. Mujibur Rahman tewas terbunuh. Kekacauan politik berlanjut selama hampir 2 tahun. Serangkaian kudeta balas-membalas menghantui Bangladesh. Rakyat yang semakin miskin terus berjuang bertahan hidup tanpa solusi dari pemerintah. Di tahun yang sama, PBB akhirnya mengkategorikan Bangladesh sebagai negara kurang berkembang, Least Developed Country. Era Ziaur Rahman dan liberalisasi ekonomi. Pada tahun 1977, Kepala Angkatan Darat Ziaur Rahman, lebih dikenal dengan panggilan Zia, naik sebagai presiden. Begitu menjabat, ia langsung mengubah kebijakan pemerintah sebelumnya. Kondisi ekonomi yang hampir tak terselamatkan membuat pemerintahan Zia mulai mencari bantuan luar negeri. Namun syaratnya, Bangladesh harus mengubah kebijakan ekonominya dari sosialis ke sistem yang lebih liberal. Untuk mencapai ekonomi liberal, pemerintahan Zia mencabut peraturan pembatasan masuknya investasi asing yang berlaku sejak era Mujibur Rahman. Bursa efek dibuka kembali, bea cukai diturunkan, dan pengalihan perusahaan milik negara ke swasta dimulai. Pemerintah juga mendirikan kawasan ekonomi khusus yang disebut Export Processing Zone, zona pemrosesan ekspor untuk menarik investor dan mempromosikan industri ekspor. Zona pertama didirikan di Chittagong pada tahun 1980. Setelah serangkaian kebijakan liberal ini, Bangladesh mulai menerima bantuan luar negeri dalam jumlah besar, sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat, sesuai yang dijanjikan. Perubahan paling penting adalah perekonomian Bangladesh mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Di sektor pertanian, petani diizinkan menjual hasil panen mengikuti harga pasar tidak lagi ditentukan pemerintah. Pembatasan impor pupuk, alat irigasi, mesin pertanian, dan pestisida juga dihapuskan. Petani bebas mengembangkan lahannya, termasuk bereksperimen untuk mendapatkan bibit unggul. Hasilnya, petani memperoleh panen 3 kali lebih banyak dari sebelum kebijakan pembatasan dicabut, dan Bangladesh tidak lagi mengalami kelaparan. Di awal pemerintahan Zia, ekonomi Bangladesh memang membaik dibandingkan 10 tahun terakhir. Namun tidak selamanya berjalan mulus. Beberapa kali gagal panen dan menurunnya bantuan luar negeri membuat pertumbuhan ekonomi stagnan. Apalagi Zia mulai menindak lawan politiknya dengan kekuatan militer. Tercatat ada 21 kali percobaan kudeta selama pemerintahannya. Yang terakhir, pada tahun 1981, sebuah kudeta berhasil membunuh Zia. Bangladesh pun kembali berada di bawah pemerintahan militer sementara, dan ekonomi yang tadinya agak membaik kembali terpuruk. Era Hussein Muhammad Ershad. Hussein Muhammad Ershad akhirnya mengambil alih kepemimpinan Bangladesh pada tahun 1983. Ershad, yang tidak ingin bernasib sama dengan Zia, menjalankan pemerintahan dengan otoriter. Ia membubarkan konstitusi, melarang oposisi, dan melarang serikat pekerja. Ershad juga memanipulasi undang-undang pemilu demi keuntungannya sendiri agar bisa memerintah lebih lama. Terlepas dari kediktatorannya, pada masa pemerintahan Ershad, ia meneruskan kembali kebijakan ekonomi Zia, seperti mengalihkan kepemilikan industri ke swasta yang sebelumnya belum terlaksana sepenuhnya. Selain itu, upaya terbesarnya adalah membangun ekonomi berbasis ekspor yang terinspirasi dari Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan China. Untuk mewujudkannya, Ershad memperluas zona pemrosesan ekspor di Tenggara Bangladesh. Kawasan seluas 4,5 km persegi, sedikit lebih sempit dari kawasan Taman Nasional Bromo, Jawa Timur, diisi oleh perusahaan-perusahaan industri berbasis ekspor. Di kawasan ini, perusahaan diizinkan mengimpor mesin, peralatan, dan bahan industri tanpa pajak, asalkan benar-benar digunakan untuk produksi barang ekspor. Kemudahan lainnya adalah penggunaan back-to-back letter of credit, yaitu instrumen keuangan untuk mengurangi risiko bagi perusahaan asing yang menjual mesin dan peralatan kepada pemilik industri di Bangladesh. Ini memungkinkan industri mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan produksi tanpa harus membayar tunai di muka, yang sebelumnya terhambat karena ketidakpercayaan antara importir dan eksportir. Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun yang paling menonjol dari kebijakan Ershad adalah peran LSM. Sejak Bangladesh lahir sebagai negara miskin, banyak LSM bermunculan untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat. Bedanya, di era Ershad,
LSM dirangkul oleh pemerintah untuk bersama-sama membantu rakyat, menyediakan layanan gratis mulai dari pendidikan, program keuangan, hingga perawatan kesehatan dan perencanaan keluarga. Biasanya, layanan-layanan seperti itu menjadi alat pemerintah untuk mencari dukungan rakyat. Namun Ersat justru memilih mendukung LSM agar semakin berkembang. Hasilnya, kehidupan rakyat Bangladesh mulai membaik, tidak hanya kesehatannya tetapi juga ekonominya. Contohnya, pada tahun 1976, Profesor Ekonomi Universitas Chittagong, Muhammad Yunus, memperhatikan kemiskinan ekstrim di desa kecil Jobra dekat rumahnya. Yunus punya ide untuk menjalankan kredit mikro. Penduduk desa miskin diminta membentuk kelompok berisi 5 orang dan diberikan pinjaman kecil tanpa jaminan. Metode sederhana ini sangat efisien, 97% pinjaman sepenuhnya dibayar kembali. Pada awal 1980-an, kesuksesan organisasi kredit mikro yang semakin meluas ke desa-desa sekitarnya membuat Yunus mendirikan Grameen Bank pada tahun 1983. Lembaga ini menjadi LSM paling berpengaruh dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim di Bangladesh. Ada juga LSM lain, BRAC, Bangladesh Rural Advancement Committee, didirikan oleh Fazl Hasan Abed, mantan eksekutif Shell Oil. BRAC menciptakan proyek-proyek pengentasan kemiskinan, seperti pelatihan untuk mengajarkan ibu-ibu cara membuat larutan rehidrasi oral Oralit, yang digunakan mengembalikan keseimbangan cairan tubuh saat dehidrasi, penyebab paling banyak kematian anak-anak di Bangladesh saat itu. BRAC juga memainkan peran penting dalam penyebaran kredit mikro yang ditujukan khusus untuk perempuan miskin. Selama beberapa dekade, BRAC bersama LSM lainnya dan pemerintah gencar mengkampanyekan program keluarga berencana. Program ini membawa perubahan besar dalam pengendalian populasi dan tata kelola ekonomi, sehingga lebih banyak masyarakat miskin memperoleh akses ke pendidikan. Transisi ke demokrasi. Setelah 7 tahun berkuasa, pada akhir tahun 1990, kekuasaan Ersat mulai melemah. Manipulasi pemilu memicu demonstrasi dan protes yang meluas ke seluruh Bangladesh. Militer pun sudah tidak bisa lagi mendukung pemerintahannya. Hussein Muhammad Ersat mengundurkan diri pada tanggal 6 Desember tahun 1990. Setelah Ersat mundur, Bangladesh beralih ke demokrasi parlementer di bawah pemerintahan sementara. Pemilu yang diadakan pada tahun 1991 membawa Khaleda Zia, istri dari pemimpin sebelumnya, Ziaur Rahman, terpilih sebagai Perdana Menteri. Di bawah pemerintahan Khaleda Zia, Bangladesh melanjutkan kebijakan liberalisasi ekonomi, kemudahan peraturan investor asing, penghapusan pembatasan pertukaran mata uang, dan penyederhanaan hukum ketenagakerjaan. Khaleda Zia juga membuka 7 zona pemrosesan ekspor baru. Dengan ini, Bangladesh berharap mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berorientasi ekspor. Industri garmen, tulang punggung ekonomi. Tantangan muncul karena ketergantungan Bangladesh pada sektor garmen yang menyumbang 81% ekspor negara. Industri garmen Bangladesh dimulai pada tahun 1980-an. Nurul Quader adalah pendiri industri garmen siap pakai Ready Made Garment di Bangladesh. Ia memiliki visi tentang bagaimana negara ini bisa keluar dari lembah kemiskinan. Nurul Quader kemudian mengirimkan 130 peserta pelatihan ke Korea Selatan pada tahun 1978 untuk mempelajari cara membuat pakaian siap pakai. Dibantu para peserta pelatihan tersebut, Nurul mendirikan pabrik garmen pertama Bangladesh bernama Des Garments. Diikuti pembangunan pabrik garmen lainnya yang semakin bertambah banyak. Sejak saat itu, industri garmen berkembang pesat. Diperkirakan saat ini sudah terdapat sekitar 5.000 industri garmen di Bangladesh. Perkembangan industri garmen tidak selalu mulus. Perjanjian Multifibre Arrangement MFA sejak tahun 1974 memberlakukan kuota pada jumlah pakaian dan tekstil yang dapat diekspor oleh negara berkembang ke negara maju. Hal ini membatasi jumlah ekspor Bangladesh ke pasar garmen mereka. Akhirnya, MFA digantikan dengan Perjanjian WTO tentang tekstil dan pakaian yang berlaku dari tahun 1995 hingga 2005. Dalam perjanjian ini, negara-negara maju setuju untuk mengekspor lebih sedikit tekstil sehingga negara berkembang bisa menikmati kuota lebih tinggi untuk ekspor tekstil mereka. Dalam kesepakatan 10 tahun tersebut, ekonomi Bangladesh mendapat manfaat dari akses bebas kuota ke pasar Eropa dan Amerika. Banyak yang memprediksi setelah berakhirnya perjanjian WTO, industri garmen Bangladesh akan menurun. Namun ternyata salah. Industri garmen Bangladesh yang telah dipercaya di pasar global justru terus meningkat. Saat ini,
Amerika Serikat menjadi pasar garmen tenun terbesar bagi Bangladesh dengan nilai 2,42 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Uni Eropa tetap menjadi regional terbesar tujuan ekspor Bangladesh dengan nilai 5,36 miliar dolar Amerika Serikat. PDB Bangladesh diperkirakan sebesar 6,29 miliar dolar Amerika Serikat oleh Bank Dunia pada tahun 1972 dan meningkat menjadi 460 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 dengan 45 miliar dolar Amerika Serikat berasal dari ekspor garmen. Bahkan, Bangladesh hanya berada di urutan kedua setelah China dalam hal ekspor pakaian jadi terbesar di dunia. Dampak positif dan tantangan ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus ini membawa dampak positif pada kondisi kehidupan di Bangladesh. Indeks kesejahteraan, termasuk tingkat kematian anak, harapan hidup, dan tingkat literasi, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya pembangunan yang dipimpin oleh LSM dan investasi pemerintah dalam infrastruktur, termasuk pembangunan jembatan Padma, telah memberikan dampak positif bagi kehidupan penduduk Bangladesh. Meskipun tantangan akan selalu ada, seperti ketergantungan pada ekspor garmen, ketimpangan kesejahteraan, urbanisasi yang cepat, dan jumlah penduduk yang semakin membeludak, Bangladesh telah menunjukkan kemampuannya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai stabilitas penuh, setidaknya selama ini Bangladesh terus tumbuh ke arah yang lebih baik. Nah, itulah perjalanan panjang Bangladesh, dari negara yang terlahir dalam kehancuran hingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di Asia. Menurutmu, apa pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari kisah Bangladesh? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.